Oke, kita lanjutkan ya kakak-kakak. Bagaimana lagi untuk menjadi seorang customer service yang sukses gitu ya, yang berhasil? Oke, yang selanjutnya adalah kakak harus bersikap sopan santun. Nah, misalkan gini, ini ada contoh nih, misalkan chattingan ini adalah customer ini dulu sudah beli, sudah pesan gitu, sudah pesan, belum sampai beli tapi sudah pesan, tapi nggak ada komunikasi lebih lanjutnya gitu. Nah, kakak ingatkannya jangan seperti ini, misalkan kak jadi beli gak? Kak mau transfer kapan? Nah, itu jangan seperti itu. Tapi kakak ingatkan dengan kata-kata yang sopan. Kemudian kakak perkenalkan diri lagi. Kak Nia, kemudian dari mana dari Rebales. Kenapa seperti itu? Karena kan orang pembeli ini kan dia chattingan sama bukan sama kita aja, dia punya grup, punya teman-teman yang lain. Terus belum tentu juga nge-save nomor kita. Makanya dari itu kita perlu mengenalkan diri lagi, kemudian kita dari mana. Sebagai contoh di sini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kania. Perkenalkan saya Ikliman dari Herbales. Sebelumnya kakak sudah memesan produk kami yaitu Chiasid 3 piece dan Bipulan 2 piece. Apakah benar? Nah, jadi kita menanyakan secara sopan gitu ya. Nah, di sini dijawabnya iya benar. Sebelum Kak Nia melakukan pembayaran, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu Kak? Nah, jadi kita benar-benar sopan, santun gitu ya, biar orang nyaman komunikasi dengan kakak gitu. Jadi perlu gitu ya, perlu dan wajib sekali kakak harus membuat calon pembeli ini merasa nyaman berkomunikasi dengan kakak. Dan jangan lupa tetap pakai emoticon. Ini sangat wajib sekali. Oke? Dan kita lanjut. Nah, sikap yang selanjutnya adalah kakak harus memiliki sikap yang sabar. Sabar yang tingkat tinggi gitu ya. Nah, di sini sebagai contoh saya ngasih contoh seperti ini nih. Mbak, saya pesan saffron 1 gram, berapa harganya? Boleh ibu, insya Allah terjangkau gitu buat ibu. Harganya cuma 195 ribu aja. Saya proses sekarang ya bu. Bentar mbak, kok mahal ya? Misalkan kayak gitu ya. Di toko sebelah lebih murah. Kakak kalau misalkan ada orang yang ngerasa mahal, kakak jangan takut gitu ya. Kakak jangan minder, langsung jawab aja seperti ini. Kami tidak menjamin kualitas terbaik dengan harga murah, Bu. Dengan harga segitu, kami pastikan saffron yang Ibu beli dari kami berkualitas. Sudah memiliki sertifikat HACCP dan SP dan saffron laboratori. Jadi sudah terjamin asli dan aman. Gimana Ibu? Nah, kita kasih tahu aja. Jadi ketika orang yang membandingin harga, kakak bisa kasih tahu ke mereka bahwa kita sudah memiliki sertifikat gitu ya. Kemudian kasih tahu juga value-nya sehingga orang akan ngerasa mahal itu akan turun dengan mendengar atau dengan disampaikannya kualitas produk kita gitu. Jadi ketika mereka tahu produk kita berkualitas, tentu ngerasa kemahalannya akan turun gitu, akan reda. Makanya dari itu perlu kakak-kakak semua untuk mencari tahu kelebihan dan keunggulan dari produk-produk Hebales. Makanya dari itu kakak silakan baca lagi itu produk di guidebooknya ya, baca lagi di situ ada sertifikat apa yang dimiliki oleh produk-produk Herbales kayak gitu. Nah, hal kayak gini kakak bisa langsung catat gitu ya, catat, kemudian ketika ada yang nanya kakak bisa langsung jawabnya dengan cepat gitu. Oke, kita lanjutkan. Ada yang ukurannya lebih kecil gak mbak? Ada bu, saffron 0,1 gram, harganya sangat terjangkau, cuman 49.900 aja. Mau berapa piece ibu? Nah, di sini kakak-kakak perlu setelah menjawab, pastikan kakak menanya kembali. Kenapa seperti itu? Agar komunikasinya tidak berhenti gitu. Pokoknya komunikasinya jangan sampai berhenti gitu ya. Setelah nanya jawab, tanya lagi. Terus dia jawab, kakak jawab, tanya lagi kayak gitu. Pokoknya jangan sampai komunikasinya putus di kakak gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Nah, kalau misalkan dia belum belum ngerespon juga, kakak jangan langsung jawab, tanyakan di hari itu juga, tunggu dulu, follow up-nya besoknya lagi gitu ya. Jadi biar nggak terkesan terburu-buru juga. Karena kan kita nggak tahu mungkin dia lagi sibuk hari itu gitu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan ya. Oke, saya pesan yang itu aja ya, 1 piece aja. Nanti saya hubungi kembali. Soalnya lagi banyak kegiatan. Baik Ibu, hari apa saya bisa hubungi Ibu kembali untuk mengingatkan pesanannya? Nah, di sini saya ingin sedikit menjelaskan.
kan dia mau pesan nih, cuman dia lagi sibuk kan, mungkin dia lagi ada kegiatan apa yang nggak bisa ditunda gitu ya. Nah, saat dia ngasih tau kayak gitu, kakak pastikan meminta waktu kapan bisa dihubungi lagi gitu, biar nanti kakaknya nyaman saat follow up. Kan kadang kala ada orang yang apa sih gak enakan untuk nge-follow up ya, takut takut malu gitu. Nah, salah satu tipsnya bisa pakai kayak gini nih. Jadi kakak ngajukan diri kapan bisa dihubungi lagi gitu. Sebagai contoh di sini kata-katanya seperti ini. Baik ibu, hari apa saya bisa hubungi ibu kembali untuk mengingatkan pesanannya? Dia jawab misalkan hari Selasa besok yang ganti saya ya. Baik ibu, hari Selasa jam 2 saya mengingatkan kembali ya. Oke. Nah, dengan seperti ini kak, biasanya rasa gak enaknya akan hilang karena kan kita sudah minta izin. Tapi kadang kala suka ada yang suka pernah bilang gitu ya, kak saya malu kalau misalkan harus memfollow up gitu, kayak ngerasa gak enak gitu, terganggu. Nah, itu sebetulnya salah satu sikap yang harus dihilangkan gitu ya, sikap keenakan itu dalam seorang customer service gitu. Nah, di sini kenapa harus dikap sabar? Jadi gini, dia kan dia mau beli tapi nggak closing di hari itu juga, jadi dia mungkin ada kegiatan. Nah, di sini tingkat kesabarnya itu, jadi kakak jangan terburu-buru ingin closing di hari itu juga, tapi sabar, sabar. Jadi dia closingnya bisa di besok harinya gitu. Karena kan kita nggak bisa maksa juga, dia lagi ada kegiatan terus kakak minta closing hari itu juga untuk transfer, kan nggak bisa kayak gitu ya, nggak bisa memaksakan. Maka dari itu kakak perlu sabar gitu. Nah, orang-orang kayak gini, saran saya kakak catat nomornya, atau kalau enggak dikasih pembeda lah, atau kalau di WhatsApp bisnis itu dikasih label, ada label tuh, dikasih label, kemudian dikasih catatan misalkan follow up lagi misalkan kayak gitu. Nah, nanti besoknya kakak tinggal buka label itu dan tinggal follow up lagi orang-orang yang sudah masuk ke label itu gitu. Jadi untuk memudahkan kakak sih seperti itu. Jadi pastikan kakak memiliki sikap sabar, sabar untuk closing gitu ya. Jangan terburu-buru untuk closing pada hari itu juga gitu. Pastikan si calon pembeli ini ngerasa nyaman dulu, kemudian dia dia mau closingnya kapan, kakak harus mengikuti dia gitu ya. Seperti itu.